ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa marhaban. Selamat datang kembali di majlis ilmu, majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan dicintai oleh para malaikat. Dan seperti yang telah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, bahwa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat untuk kita, apalagi yang baru saja menyelesaikan ibadah salat, kemudian kita tetap duduk di masjid tempat kita salat, maka malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla senantiasa mengatakan, Allahumma gfirlah, Allahumma arham, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, majlis ilmu, majlis yang penuh keberkahan, banyak kebaikan, sehingga pantaslah kiranya kita bersemangat untuk selalu hadir di majlis ilmu. Karena ini bukanlah majlis biasa seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang hari ini. Orang-orang hari ini suka membuat majlis. Ya, di mana-mana orang buat majlis, di kafe, di taman, di jalan, di kantor, di hotel, orang-orang membuat majlis. Namun ketahuilah bahwa majlis yang paling agung dan paling mulia adalah majlis ilmu. Maka semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu hadir di majlis ilmu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan mengajarkan kepada kita apa-apa yang bermanfaat untuk kita semua, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Fadail. Dan kita masih berada pada pembahasan keutamaan saf yang pertama. Ya, keutamaan saf yang pertama serta perintah untuk merapatkan dan meluruskan saf. Serta perintah untuk merapatkan dan meluruskan saf. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan saf yang pertama serta perintah untuk meluruskan dan merapatkan saf. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum." Kata Nabi, luruskanlah saf kalian. Luruskanlah saf kalian. Ini di antara sunnah Nabi SAW. Bahwa beliau sebelum memulai salat berjamaah, beliau memerintahkan kepada makmumnya, jamaahnya, untuk meluruskan saf. Maka seyogyanya setiap imam salat berjamaah memerintahkan jamaahnya untuk meluruskan saf sebelum memulai salat. Sebelum memulai salat. Jadi para imam hendaknya menyampaikan kepada jamaahnya, luruskan saf. Ya, luruskan apa? Saf. Jangan saf sampai bengkok-bengkok. Atau seperti ular. Dan kita telah sebutkan pada hadis sebelumnya, kalau seandainya saf kita bengkok-bengkok, antara satu orang dengan orang di sebelahnya berselisih, tidak lurus, maka Nabi SAW telah mengatakan, "Fatakhtalifa qulubukum." Hadis sebelumnya yang telah kita pelajari. "Istawu wa la takhtalifu." Kata Nabi, luruskan saf. Janganlah kalian membuat saf yang bengkok-bengkok. Satu dengan yang lainnya saling berselisih. Kalau seandainya saf kalian bengkok dan satu dari yang lainnya berselisih, fatakhtalifa qulubukum. Kata Nabi SAW, maka hati-hati kalian akan apa? Akan bengkok, akan berselisih. Ini diantara dampak seandainya kaum muslimin di dalam salat berjamaah, safnya tidak lurus. Hati mereka satu dengan yang lain akan apa? Akan berselisih. Makanya oleh karena itu Nabi SAW perintahkan kepada jamaahnya, "Sawwu sufufakum." Kalimatnya bisa "Sawwu sufufakum", luruskan rapat, luruskan saf-saf kalian. Bisa juga kalimat sebelumnya, "Istawu." Istawu artinya apa? Luruskanlah saf kalian. Luruskanlah apa? Saf kalian. Jadi imam disunnahkan, dianjurkan untuk menyampaikan ini, mengatakan ini kepada jamaahnya sebelum memulai apa? Sebelum memulai salat. Dan perintah untuk meluruskan saf itu dilakukan setelah iqamah dikumandangkan. Jadi bukan sebelum apa? Sebelum iqamah. Jika seandainya imam berdiri, ya, mengambil posisinya, yaitu berdiri di mihrab, mengambil posisinya, dan iqamah belum dikumandangkan, lalu dia luruskan saf, tidak. Tapi akan tetapi dia lakukan, ya, pelurusan saf pada jemaahnya ketika iqamah telah selesai apa? Dikumandangkan. Dia silahkan maju, mengambil posisi di tempatnya, di posisi imam. Habis itu iqamah dikumandangkan. Setelah itu barulah dia apa? Merapatkan dan meluruskan saf jemaahnya. Merapatkan dan meluruskan apa? Saf jemaahnya. Bahkan di dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, Nabi SAW turun. Artinya Nabi masuk ke dalam saf-safnya kaum muslimin. Nabi rapatkan satu persatu. Subhanallah. Saking pentingnya perintah untuk apa? Meluruskan saf. Dari saf yang pertama, Nabi terus berjalan sampai saf yang kedua, terus sampai saf yang ketiga, sampai akhir. Sehingga kemudian apa? Barulah selesai saf kaum muslimin lurus, rapat, baru Nabi SAW memulai apa? Salat. Makanya saya pernah melihat, waktu saya kuliah dulu, ada salah seorang imam, ya, setelah iqamah dikumandangkan, dan dia telah mengambil posisinya, setelah iqamah dikumandangkan, dia turun. Mulai dari saf yang pertama paling ujung, dia rapatkan. Tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, terus.
Dia kemudian masuk di saf yang kedua, kemudian masuk di saf yang ketiga dan seterusnya. Dia luruskan dan rapatkan apa? Saf kaum muslimin. Nah, ini dianjurkan. Ya, diperintahkan. Faedahnya apa? Agar kita tidak berselisih. Karena kalau seandainya kaum muslimin berselisih, maka mereka akan saling memusuhi, mereka akan saling hasad, mereka akan saling apa? Benci. Ya. Jadi imam hendaknya memerintahkan kepada jamaahnya untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Dan jamaah hendaknya patuh dan mendengarkan imam. Karena imam ditunjuk, diangkat untuk apa? Untuk dipatuhi, bukan untuk ditentang, bukan untuk diselisihi. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imam liutamma bih." Imam itu diangkat, ditunjuk untuk diikuti. Kalau tidak, maka untuk apa kita menunjuk imam yang akan mengimami kita sholat? Jadi ikuti. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum, khalas. Rapatkan saf. Luruskan saf. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan setelah beliau memerintahkan sahabat untuk meluruskan saf, Nabi katakan, sebutkan alasannya juga. Kata Nabi SAW, fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Maksudnya tidak akan sempurna salat berjamaah kaum muslimin kecuali dengan meluruskan apa? Saf. Meluruskan saf termasuk kesempurnaan apa? Salat. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, fa inna taswiyatas sufuf min iqamati salat. Sesungguhnya meluruskan saf-saf itu termasuk mendirikan salat. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salat? Aqimus shalah. Dirikanlah apa? Salat. Dan termasuk di antara perkara mendirikan salat, meluruskan saf. Ini maknanya tidak akan sempurna pendirian salat tanpa meluruskan saf. Maka hendaknya kita yang melaksanakan salat berjamaah untuk meluruskan saf. Jadi ada beberapa alasan. Alasan sebelumnya, kalau kita tidak meluruskan saf, maka hati-hati kita akan saling berselisih. Kemudian alasan yang kedua, hadis yang baru saja kita pelajari, bahwa meluruskan saf termasuk perkara kesempurnaan salat, bahkan termasuk mendirikan apa? Salat. Taib, hadis berikutnya, hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan hadis ini juga dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di mana dia mengatakan, uqimatis shalah. Iqamat salat telah dikumandangkan. Uqimatis shalah. Kata Anas, iqamat salat telah dikumandangkan. Selesai iqamah salat sudah dikumandangkan, fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Setelah iqamat selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami. Jadi Nabi berdiri di depan, dia menghadap ke arah kiblat. Iqamah dia apa? Dikumandangkan. Selesai iqamah dikumandangkan la ilaha illallah. Selesai iqamah, Nabi menghadap kepada para sahabat. Nabi SAW menghadap kepada mereka, melihat mereka. Ya, melihat ke arah para sahabat. Faqal, ketika Nabi SAW menghadap ke arah mereka, Nabi mengatakan, aqimu sufufakum watarasu. Kata Nabi SAW, luruskanlah saf kalian. Ini Nabi menghadap ini. Luruskanlah saf kalian. Dan rapatkanlah. Lurus dan rapatkan. Lurus
dan rapatkan. Seperti inilah seharusnya kita membuat shaf. Lurus maknanya tidak bengkok-bengkok. Rapatkan maknanya saling menempelkan kaki dengan kaki saudara kita yang ada di sebelah. Itu makna merapatkan, namanya rapat. Ya, namanya rapat. Telapak kaki kita bertemu dengan telapak kaki saudara kita yang berdiri di sebelah kita di dalam salat. Itu namanya merapatkan. Ya. Ini perintah Nabi, aqimu sufufakum wa tarassu. Luruskan dan rapatkan apa? Shaf kalian. Lagi-lagi ini perintah. Di dalam ilmu usul fiqh disebutkan bahwasannya perintah memfaedahkan kewajiban. Ya, perintah memfaedahkan apa? Kewajiban. Maka hendaknya kita apa? Meluruskan dan merapatkan shaf kita. Kemudian setelah itu Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, fa inni, sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, arakum miwara'i dhahri. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, melihat kalian dari belakang punggungku. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang apa? Punggungku. Ya. Apa maknanya? Maknanya Nabi SAW meskipun membelakangi mereka, Nabi SAW melihat mereka. Dan ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Meskipun beliau membelakangi para sahabatnya, tapi Nabi SAW apa? Melihat mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini adalah mukjizat Nabi. Tayyib, mungkin ada yang bertanya, apakah ada orang yang seperti ini pula? Maka kita katakan tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau ada imam yang juga mengatakan sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku, maka sungguh dia telah berdusta. Adapun Nabi, beliau adalah Rasul utusan Allah. Allah berikan kepadanya mukjizat. Ya, Allah berikan kepadanya apa? Mukjizat. Dan di antara mukjizat beliau dapat melihat para sahabatnya dari belakang punggungnya. Artinya kalau seandainya mereka tidak meluruskan shaf, tidak merapatkan shaf, Nabi melihatnya meskipun membelakangi apa? Membelakangi mereka. Ini yang mengatakannya adalah Nabi sendiri. Dan kita semua umat Nabi wajib membenarkan, percaya dan yakin dengan ucapan Nabi SAW. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Nabi SAW melihat kita dari belakang punggungnya? Wallahu a'lam. Yang jelas beliau kabarkan kepada sahabatnya, fa inni arakum min wara'i dhahri. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Nabi SAW ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tapi beliau berbicara dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini mukjizat Nabi SAW. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku, maka ini akan mendorong para sahabat untuk meluruskan dan merapatkan apa? Shaf. Kenapa Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Jiwa manusia, ya, apabila ada yang mengawasinya, maka dia akan memperbagus perilaku dan perbuatannya. Ini jiwa manusia, tabiat manusia. Ya, tabiat jiwa manusia, kalau ada orang yang mengawasinya, maka dia akan memperbagus, mempercantik perilaku dan perbuatannya.
Ya, seorang pekerja ketika diawasi oleh tuannya, majikannya, maka dia akan memperbagus pekerjaannya dan perbuatannya. Ya, dia akan memperbagus pekerjaan dan perbuatannya. Ya. Berbeda ketika seorang pekerja dilepas begitu saja oleh tuan dan majikannya, tidak diawasi, maka dia akan apa? Akan lari dan tidak melakukan tugas dan pekerjaannya dengan apa? Dengan baik. Nah, Nabi SAW, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, menyampaikan kepada manusia, kepada sahabatnya, bahwasanya meskipun aku membelakangi kalian, aku tetap dapat melihat kalian. Dan tentunya yang memberikan penglihatan ini kepada Nabi SAW adalah Allah Azza wa Jalla. Aku tetap dapat melihat siapa di antara kalian yang tidak lurus safnya, siapa di antara kalian yang tidak merapatkan saf. Maka oleh karena itu kata Nabi SAW, aqimu sufufakum wa tarasu, luruskan dan rapatkan saf kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan setelah Nabi mengatakan itu kepada sahabat-sahabatnya, di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Sehingga apa kata Anas bin Malik? Masing-masing di antara kami menempelkan pundaknya kepada pundak saudaranya yang ada di sebelahnya. Ini pundak kita menempel dengan pundak saudara kita yang ada di sebelah kita. Begitu juga telapak kakinya menempel dengan telapak kaki saudaranya yang ada di sebelahnya. Nah, inilah ya bentuk gambaran meluruskan dan merapatkan apa? Saf. Bentuk meluruskan dan merapatkan apa? Saf. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ya, hendaknya kita mentaati Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk beliau. Karena tidak ada petunjuk yang paling baik selain daripada petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Di dalam mengikuti petunjuk Rasul, kita akan menemukan keselamatan, kita akan menemukan kemuliaan, kita akan menemukan kebahagiaan. Maka jangan sesekali kita apa? Menyelisihi perintah Rasul. Jangan sesekali apa? Kita menyelisihi petunjuk Rasul. Ikuti. Ya, jangan ditentang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Siapa yang menentang Rasul tidak mengikuti petunjuknya, menentang Rasul tidak mematuhi perintahnya, setelah datang petunjuk itu kepadanya, setelah jelas baginya petunjuk itu, dia selisihi, tidak dia taati, tidak dia ikuti, dan dia ikuti jalan selain daripada jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat. Kata Allah Azza wa Jalla, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia sesat sejauh-jauhnya. Yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, kami biarkan dia sesat sejauh-jauhnya. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Wa sa'at masira, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat kembali. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ini perintah Rasul, bukan perintah saya, bukan ucapan saya. Ini adalah ucapan Rasul. Rasul yang mengatakan, "Sawwu sufufakum," luruskan saf kalian.
Istau, luruskan saf kalian. Tarasu, rapatkan saf kalian. Aqimu sufufakum, luruskan saf kalian. Ini semua perintah-perintah Rasul. Maka kita sebagai umat Nabi, ya, apalagi yang telah mengikrarkan syahadat Muhammad Rasulullah, maka hendaknya memberikan ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dia berkata. Kata Nabi SAW, kata Nu'man, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La tusawwunna sufufakum. Sungguh kalian, kata Nabi SAW, benar-benar harus meluruskan saf-saf kalian. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Di sini Nabi SAW menggunakan dua alat untuk menegaskan ucapannya. Jadi dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang berfungsi untuk menguatkan, menegaskan, menekankan ucapan. Di sini ada lamut taukid. Nabi mengatakan la tusawwunna. La di awal. Ini bukan la yang artinya tidak ya. La. Ini bukan la yang artinya tidak. La-nya tidak ada alifnya. La biasa aja, lam. La tusawwunna. Ini adalah lam yang berfungsi untuk menegaskan ucapan, perkataan. Kemudian di situ ada nun taukid, wunna, nun syaddah, ada tasdid. Ini juga disebut dengan nun taukid, nun yang berfungsi untuk menegaskan, menguatkan, menekankan ucapan. Kata Nabi SAW, sungguh kalian benar-benar, nah seperti itulah kita menerjemahkannya. Sungguh kalian benar-benar, kalimat seperti ini tentu berbeda dengan hendaklah kalian merapatkan saf. Tapi Nabi menggunakan huruf penegas. Sungguh, kita tidak menerjemahkannya pun, kita juga menekankan. Sungguh kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Ya. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kata Nabi, sungguh kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak kalian luruskan saf-saf kalian, kata Nabi, sungguh Allah, penegasan juga, sungguh Allah benar-benar akan mencerai-beraikan kalian. Akan mencerai-beraikan siapa? Kalian. Sehingga kalian menjadi kaum, umat yang terpecah belah. Tidak ada persatuan lagi di antara kalian. Allahu Akbar. Ini dampak di antara dampak tidak meluruskan apa? Shaf. Ya. Nabi SAW mengatakan sungguh kalian benar-benar meluruskan shaf kalian. Atau jika tidak kalian luruskan, sungguh Allah benar-benar akan mencerai-beraikan barisan kalian. Akan menghilangkan persatuan di antara kalian. Ini ancaman Bapak Ibu dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan berarti ini termasuk perbuatan apa? Perbuatan kriminal. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada umat ini jika seandainya mereka di dalam saf-saf salat mereka tidak lurus. Mereka tidak apa? Lurus. Maka hukumannya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menimbulkan perselisihan di antara mereka.
Dan kalau umat ini telah berselisih, mereka akan saling suudzon. Mereka akan saling mencari kesalahan. Mereka akan saling memfitnah. Mereka akan saling menggibah. Kenapa demikian? Karena hati mereka telah berselisih satu dengan yang lain. Ya. Ini hukuman yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya meluruskan shaf setiap kali melaksanakan salat apa? Berjamaah. Tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Seperti ini besarnya perhatian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan shaf-shaf salat. Maka oleh karena itu setiap imam salat berjamaah hendaknya memperhatikan shaf-shaf jamaahnya, makmumnya, sebagaimana Nabi SAW memperhatikan. Ya. Karena ini di antara dampaknya dapat menimbulkan atau mempengaruhi, dapat menimbulkan perpecahan, perselisihan, perceraiberaian di tengah-tengah persatuan kaum muslimin. Maka kalau seperti ini dampaknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak meluruskan shaf, maka tidakkah seharusnya kita memperhatikan kelurusan apa? Shaf di dalam salat. Dampaknya seperti ini. Ya. Atau kita tetap mengikuti kebodohan kita dan hawa nafsu kita untuk menyelisihi perintah Rasul. Tidak memperdulikan dampak akibat jika seandainya kita tidak meluruskan shaf. Yang kemudian itu dapat apa? Dapat menghancurkan dan membinasakan kita semua. Ya, dapat menghancurkan dan apa? Membinasakan kita semua. Bagaimana kita tidak hancur? Umat ini saling membenci. Mereka saling memusuhi. Yang kemudian itu membuat mereka saling hasad. Kemudian berlanjut kepada saling mencari-cari apa? Kesalahan. Kemudian berlanjut lagi dapat saling menggibah, saling memfitnah, saling menjatuhkan, dan begitu terus. Ya. Maka Nabi SAW tegaskan, la tusawwunna sufufakum. Sungguh kalian benar-benar meluruskan shaf-shaf kalian, atau jika tidak, sungguh Allah benar-benar akan mencerai-beraikan persatuan di antara kalian. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Kata Anas di dalam riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW biasa meluruskan shaf-shaf kami. Rasulullah SAW, kata Anas, biasa meluruskan shaf-shaf kami. Sehingga beliau seolah-olah meluruskan anak-anak panah. Lihat. Berarti Nabi apa? Nabi turun ke shaf-shafnya kaum muslimin. Nabi luruskan seperti beliau meluruskan apa? Anak-anak panah. Ya Allah ya Rabbi. Seperti ini Nabi SAW memperhatikan kelurusan shaf para sahabatnya. Nabi turun. Makanya tadi itu yang saya katakan. Saya dulu waktu kuliah, itu yang saya lihat, saya pun sampai bertanya, apakah seperti ini Nabi SAW? Imam itu turun. Turun ke shaf yang pertama, dia luruskan sampai ke ujung. Kemudian dia turun ke shaf yang kedua, dia luruskan sampai ke ujung. Terus sampai ketiga, sampai selesai. Ada 4 shaf, setelah selesai di shaf yang keempat, shaf yang terakhir, baru beliau maju lagi ke depan. Kemudian beliau memulai sholat. Ternyata itu juga, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dia ikuti, dia contoh. Dia ingin tunjukkan kepada kaum muslimin pentingnya meluruskan apa? Shaf. Kata Anas, adalah Rasulullah SAW biasa meluruskan shaf-shaf kami. Sehingga beliau seolah-olah meluruskan anak panah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu.
sampai beliau tahu bahwasanya kami telah menyadarinya. Ketika Nabi SAW telah melihat para sahabat telah meluruskan shaf tanpa beliau harus apa? Turun ke shaf-shaf, maka ketika itu Nabi tidak lagi apa? Nabi tidak lagi turun. Sahabat sudah ngerti bahwasanya mereka ketika salat berjamaah membuat shaf mereka harus lurus dan apa? Rapat. Subhanallah. Kita kadang-kadang imam udah mengulang-ulang, bahkan disebutkan sama imam sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Luruskan, rapatkan shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf termasuk perkara mendirikan apa? Salat, termasuk perkara menyempurnakan salat. Kita abai dengan ucapan itu. Padahal imam salat berjamaah tidaklah mengatakan itu melainkan karena dia mencontoh dan mengikuti Nabi SAW. Ya. Dia bukan untuk menyuruh-nyuruh kita, merasa dia imam. Dan kita jangan merasa tersinggung. Siapa dia menyuruh-nyuruh saya? Lah, ini kita bukan masalah kita lebih rendah daripada dia, kita lebih tinggi daripada dia. Tidak, kita menjalankan perkara agama, perintah agama. Jadi jangan merasa terhina dengan ucapan itu. Justru dia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Dan kita pun juga melakukan itu karena mentaati Rasul. Karena dia mentaati Rasul, dia mencontoh Rasul, mengikuti Rasul. Kita pun juga mencontoh dan mengikuti Rasul. Ya. Bukan karena kita lebih rendah daripada dia. Oh kita lebih tinggi. Lah. Buang ini jauh-jauh perasaan demikian. Jadi kalau imam mengatakan luruskan dan rapatkan shaf, luruskan dan rapatkan. Karena ini adalah perintah Rasul. Kemudian Anas mengatakan, "Tsumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir. Fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saff." Kemudian suatu hari kata Anas, Nabi SAW telah datang dan beliau telah berdiri. Hingga ketika itu beliau ingin memulai salat dengan takbiratul ihram. Nabi sudah ingin atau sudah hampir memulai salatnya dengan takbiratul ihram. Tiba-tiba Nabi SAW melihat seorang laki-laki badui. Tiba-tiba Nabi SAW melihat seorang lelaki yang dadanya muncul ke depan. Artinya apa? Dia berdiri lebih apa? Lebih maju ke depan. Ini kan soft. Nabi udah siap nih mau takbir. Udah siap mau takbir. Tiba-tiba ketika Nabi mau mutar, ngadap ke arah kiblat, Nabi ngelihat ada seorang laki-laki dadanya lebih maju daripada dada-dada sahabat yang lain. Artinya dia berdirinya lebih maju ke depan. Maka Nabi urungkan niatnya untuk memulai salat. Nabi sampaikan nasihat. Kata Nabi SAW, "Faqala ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Kata Nabi SAW, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar merapatkan shaf kalian, meluruskan shaf kalian, atau jika tidak, Allah benar-benar akan mencerai-beraikan di antara kalian. Atau jika tidak, Allah benar-benar akan mencerai-beraikan di antara kalian. Subhanallah. Lihat perhatian Nabi. Tadinya udah mau mulai apa? Salat. Nabi tidak mulai karena melihat ada seseorang yang dadanya lebih apa? Maju ke depan. Subhanallah. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW, lihat, pernah mengusap dada-dadanya para sahabat. Dan pundak mereka. Nih, diusap sama Nabi. Nih, bahu kalian mesti lurus, mesti sama. Dada kalian juga. Jangan ada yang maju, jangan ada yang di belakang. Enggak, mesti lurus, kata Nabi. Ya, sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dengan sanad yang hasan dari hadisnya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah SAW yatakhallal as-saf min nahiyatin ila nahiyah." Ini juga menguatkan hadis yang sebelumnya.
Rasulullah SAW, kata Al-Bara' bin Azib, biasa memasuki celah-celah pada bagian sof ke sof. Jadi Nabi turun, Nabi lewat tuh di antara celah-celah di antara sof yang ada. Nabi lewat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Seraya mengusap yamsahu sudurana wa manakibana. Nabi mengusap-usap dada kami. Ini dada kalian jangan sampai ada yang maju, lebih maju. Ya, sementara saudaranya di belakang menunjukkan berdiri nggak lurus. Dan mengusap bahu-bahu kami, pundak-pundak kami, kata Al-Bara' bin Azib. Jadi Nabi turun, Nabi usap bahu-bahu mereka, Nabi luruskan dada-dada. Nih jangan ada yang maju ke depan nih. Jadi kalau maju ke depan nih berdiri nggak lurus. Ya. Seperti ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, meluruskan saf para sahabat. Lalu setelah itu wa yaqul, Nabi SAW berkata, la takhtalifu, kata Nabi, janganlah kalian membuat saf yang bengkok-bengkok, fatakhtalifa qulubukum, sehingga hati-hati kalian pun juga apa? Berselisih. Hati kalian pun bercerai-berai satu dengan yang lain. Allah Akbar. Terus diulang-ulang oleh Nabi. Kemudian setelah itu wakana yaqul. Setelah itu kata Al-Bara' bin Azib, beliau pun sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alas sufufil awwal, bersolawat, ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Allah, para malaikat bersolawat untuk orang yang berada di saf yang pertama. Allah akan curahkan rahmatnya, Allah akan berikan ampunan, para malaikat akan memohonkan ampunan dan rahmat Allah untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Ini di antara keutamaan berdiri di saf yang pertama. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mungkin pagi ini cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan saf. Hadisnya agak lumayan panjang. Dan mudah-mudahan hadis-hadis yang panjang dan banyak ini ya memberikan banyak pelajaran kepada kita dan faedah. Apalagi hari ini kita temukan sebagian kaum muslimin tidak memperdulikan saf, kelurusan saf dan kerapatan saf di dalam salat berjamaah. Maka hendaknya masing-masing di antara kita mengambil pelajaran, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan juga menyebutkan alasan kenapa Nabi SAW perintahkan kita untuk merapatkan saf. Hadis-hadis berikutnya akan menjelaskan kepada kita kenapa Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk merapatkan saf, sehingga tidak ada celah antara kaki kita dengan kaki saudara kita yang ada di sebelah kita di dalam salat berjamaah. Pagi ini cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan
panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah ta'ala pekerjaan pengecoran rooftop untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah. Dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat, bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan apapun, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.